Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Karakteristik Siswa SD di Kelas Rendah. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi kedua akan dibacakan oleh Suci Indasari, dan materi ketiga akan dibacakan oleh Selvi Raja Mayora. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Karakteristik siswa SD di kelas rendah. Tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan kelas atas terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Di Indonesia, rentan usia siswa SD yaitu antara 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Usia siswa pada kelompok kelas rendah yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini termasuk dalam rentangan anak usia dini. Anak usia dini ini merupakan masa yang pendek tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa tugas pengembangan siswa sekolah. Di antaranya, 1. Mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. Yang ketiga, mencapai kebebasan pribadi. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial. Beberapa keterampilan yang dimiliki oleh anak yang sudah mencapaikan tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir dengan rentan usia 6-13 tahun. Keterampilan yang dicapainya itu adalah yaitu social help to skill dan play skill. Social help skill berguna untuk membantu orang lain di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain, seperti membersihkan halaman dan merapikan meja kursi. Keterampilan ini sangat menambah perasaan harga diri dan menjadikannya sebagai anak yang berguna sehingga anak suka bekerja sama. Sementara itu, play skill terkait dengan kemampuan motorik, seperti melempar, menangkap, berlari, berkeseimbangan. Anak yang terampil dapat membuat penyesuaian yang lebih baik di sekolah dan di masyarakat. Anak dapat melompat dengan kaki secara bergantian, dapat mengendarai sepeda roda 2, dapat menangkap bola dan telah berkomunikasi atau berkembang koordinasi tangan dan mata untuk dapat memegang pensil dan maupun memegang gunting. Pertumbuhan fisik sebagai salah satu karakteristik perkembangan siswa kelas rendah biasanya telah mencapai kematangan. Anak mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Untuk perkembangan emosi, anak usia 6-8 tahun biasanya telah dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, mengontrol emosi, mau dan mampu berpisah dengan orang tua, serta mulai belajar tentang benar dan salahnya. Perkembangan kecerdasan siswa kelas rendah ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, pengelompokan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkannya pembendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat, dan perkembangannya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Indasari, NPM 19160104, Prodi PGSD 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi karakteristik pembelajaran di kelas rendah.
Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses pembelajarannya harus dirancang guru, sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Menurut Piaget pada tahun 1950 menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya atau teori perkembangan kognitif. Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut skemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungan. Kemudian, anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama ada mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara relektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Kemudian yang kedua, mulai berpikir secara operasional. Kemudian yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Kemudian yang keempat, ada membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan prinsip ilmiah sederhana dan menggunakan hubungan sebab akibat. Dan yang kelima, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Kemudian, kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri. Yang pertama ada konkret, dan yang kedua ada integratif, dan yang ketiga ada hierarkis. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandang unsur-unsur secara serentak. Kemudian yang kedua, mulai berpikir secara operasional. Kemudian yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Kemudian yang keempat, ada membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan prinsip ilmiah sederhana dan menggunakan hubungan sebab akibat. Dan yang kelima, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Kemudian, kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri. Yang pertama ada konkret, dan yang kedua ada integratif, dan yang ketiga ada hierarkis. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviras Jamayora, NPM 19160095. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu yang C, pembelajaran bermakna bagi siswa kelas rendah. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses untuk interaksi antar anak, dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Menurut Ausubel tahun 1966, bahan pembelajaran yang dipelajari siswa harus bermakna atau meaningful. Pembelajaran bermakna atau meaningful learning dimaknai sebagai suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pembelajaran bermakna terjadi bila siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas rendah dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani mengemukakan pendapat, memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain. Di bawah ini adalah beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa kelas rendah. Yang pertama,
menggolongkan peran anggota keluarga. Yang kedua, menerapkan etika dan sopan santun di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Yang ketiga, menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tempat. Yang keempat, beli barang dan menabung. Yang kelima, menceritakan masa kecilnya dengan bantuan foto. Yang keenam, menulis petunjuk suatu permainan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.